11 orang masih dinyatakan hilang pasca longsor yang terjadi di Desa Simalungalampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, Jumat malam kemarin. Keluarga korban pun pemirsa berdatangan ke lokasi dan diduga korban tertimbun, berdoa kepada Tuhan agar korban segera ditemukan. Lasma tak henti-hentinya memanggil Joni dan Aldino, kedua ponakannya yang diduga tertimbun di tengah reruntuhan bangunan dan bebatuan akibat longsor yang terjadi di Desa Simalungalampe, Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Lasma tak mampu membendung kesedihannya. Sambil berdoa di lokasi diduga tempat kedua anak tersebut tertimbun. Ia menceritakan kedua ponakannya lepas dari genggaman ibu mereka saat banjir bandang terjadi. Naas, sang ibu selamat, tapi kedua anaknya kini tak diketahui nasibnya. Dipegangnya tangannya dua-dua karena ditimpa batu itu, mamanya terus terlepaslah anaknya itu dua-dua. Gitunya. Mamanya itu udah sampai segini ditanam ini lumpur-lumpur ini. Ibunya di mana sekarang ini? Di Dolok Sanggur. Di rumah sakit? Iya, rumah sakit. Dua orang anaknya masih hilang? Dua orang. Hingga saat ini 11 orang lainnya masih belum ditemukan. Petugas gabungan pun akan melanjutkan upaya keras pencarian dengan menggunakan sejumlah alat berat. Dari Humbahas, Sumatera Utara, Nofri Afandi, TV One mengabarkan. Lantas apakah ada korban hilang yang kembali ditemukan dalam pencarian hari ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Nofri Afandi langsung dari Humbahas, Sumatera Utara. Selamat sore, Nofri. Seperti apa update pencarian korban hilang di sana? Ya pemirsa, hingga sore hari ini memang masih 11 orang yang dinyatakan hilang, belum ada perkembangan ataupun tanda-tanda akan ditemukan, di mana memang ada 12 orang sebelumnya yang dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Desa Simalungalampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas dan Sumatera Utara pada Jumat malam kemarin. Kita bisa lihat pemirsa, saat ini petugas masih terus berupaya untuk menggeser material longsor bebatuan yang sangat besar ini pemirsa. Seperti di belakang saya saat ini, kita lihat sejumlah alat berat masih terus menggeser bahkan memecahkan bebatuan tersebut untuk memudahkan proses pencarian korban hilang dan juga evakuasi korban. Terlihat saat ini memang banyak sekali rumah warga ataupun pemukiman yang terdampak akibat dihujam oleh bebatuan yang sangat besar ini pemirsa, dan dikatakan bahwa terdapat 35 rumah yang rusak berat akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada Jumat malam kemarin. Tadi PJ Gubernur Sumatera Utara bersama Kapolda Sumatera Utara meninjau langsung lokasi terjadinya longsor ini, dan dikatakan bahwa mengingat lokasi yang memang dapat dikatakan sulit untuk ditinggali kembali, maka akan ada rencana dari pihak Kementerian Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan relokasi terhadap warga setempat yang tinggal di lokasi ini sebelumnya. Dan dikatakan oleh Kapolda Sumatera Utara untuk masa tanggap darurat bencana ini dikatakan berlangsung selama 1 minggu terhitung sejak kemarin Sabtu begitu hingga 1 minggu ke depan. Proses pencarian pun terus dilakukan dan menggunakan sejumlah alat berat seperti ekskavator, beko dan juga alat pemecah bebatuan, dan hingga kini dikatakan ada sekitar 320 personel gabungan yang terlibat dalam proses pencarian korban hilang dan evakuasi maupun pembersihan material longsor ini. Itu tergabung diantaranya Polri dan juga TNI, Basarnas, BPBD dan juga sejumlah tim-tim lainnya yang turun, baik itu dari pihak Pemkab Humbahas dan juga warga-warga setempat yang turut membantu proses evakuasi maupun pembersihan material longsor ini. Dan diketahui bahwa saat ini sebelumnya sempat dibuat begitu posko pengungsian sebanyak 2 posko yang terletak begitu di kantor camat Bakti Raja dengan jumlah pengungsi 80 orang, dan posko kedua di Gedung Serbaguna HKBP Simanulang Sinambela sebanyak 60 orang pengungsi. Namun kami mendapatkan informasi terbaru bahwa saat ini hanya tinggal 1 posko pengungsi saja, tepatnya di kantor camat Bakti Raja dengan jumlah 80 orang. Untuk posko kedua, para pengungsi sudah kembali ke rumah keluarga ataupun kerabat mereka yang tak jauh dari lokasi ini.
dan kami masih menunggu seperti apa nantinya proses pencarian ini, mengingat saat ini tadi juga sudah diturunkan tim bantuan dari K9, Detesemen Anjing Pelacak di Samapta, Polda Sumatera Utara untuk membantu mencari korban hilang, namun sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda titik ditemukannya korban hilang ataupun korban tertimbun. Dan juga pihak Basarnas juga terus berupaya begitu, mengingat medan yang sangat sulit untuk mencari para korban hilang yang dikatakan 11 orang ini. Tadi warga juga berdatangan begitu untuk melihat ataupun berharap ditemukannya keluarga mereka yang dinyatakan hilang, bahkan mereka mendatangi reruntuhan rumah-rumah kerabat untuk mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan, seperti foto-foto tentunya untuk sebagai kenang-kenangan mereka terhadap korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara untuk satu korban yang ditemukan di antara 12 orang korban hilang yang dikatakan sebelumnya, ini merupakan seorang perempuan yang merupakan karyawan hotel yang menjadi salah satu bangunan terdampak dari 35 bangunan yang dihujam longsor material bebatuan yang cukup besar ini di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Humbang Asudutan pada Jumat malam kemarin. Saya kembalikan ke studio. Ya, Nofri, untuk warga yang saat ini mengungsi, lokasi pengungsian ada di mana ya? Maaf, saya kurang mendengar pertanyaannya. Nofri, bisa mendengar suara kami? Ya. Halo? Iya, ini untuk warga yang terdampak Ya, banjir bandang ya. ini, mereka mengungsi kemana? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa terdapat 2 posko sebelumnya yang didirikan ataupun dijadikan tempat pengungsian oleh pihak Pemkab Humbang Asundutan, tepatnya di posko pertama di kantor Camat Bakti Raja dengan jumlah pengungsi 80 orang, dan kemudian di Gedung Serbaguna HKBP Simanulang Sinambela dengan jumlah 60 orang pengungsi. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa untuk posko yang kedua ini sudah tidak ada lagi pengungsi, mengingat para pengungsi sudah memilih untuk berteduh ataupun menginap di rumah keluarga mereka ataupun kerabat mereka masing-masing. Sehingga saat ini hanya tersisa satu posko pengungsi saja dengan jumlah orang yang terdata sampai saat ini ada 80 orang pengungsi. Di mana Pemkab Humbang Asudutan pun memastikan bahwa di posko pengungsian sudah tersedia kebutuhan pangan dan sandang, dan nantinya mereka akan tetap berada di pengungsian sampai nantinya proses normalisasi di lokasi ini dinyatakan selesai, ataupun seperti yang dikatakan oleh pihak Basarnas, mereka ditugaskan untuk proses pencarian orang hilang maupun untuk membersihkan material longsor di lokasi ini, dikatakan bertugas selama 1 minggu. Dan nantinya jika memang dibutuhkan penambahan waktu bertugas, mereka akan ditambahkan waktu bertugas selama 3 hari sehingga total menjadi 10 hari. Sehingga kami masih menunggu seperti apa nantinya keputusan dari pihak pemerintah setempat. Apakah nanti jika memang ini sulit untuk dilakukan pencarian korban hilang, apakah proses pencarian ini akan terus dilanjutkan atau hanya diberhentikan sampai masa tanggap darurat selama 1 minggu tersebut selesai. Terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Humbang Asundutan, Sumatera Utara.